Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yafuku wa yafdulu wa ya'lu hamdal hamidin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin hadanallah wa iyyakum. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah bersabda, "Mathali wa mathalukum kamathali rajulin awqada naran faja'ala al-janadibu yaqa'na fiha wa huwa yadubbuhunna anha. Wa ana akhidun biyadi wa ana akhidun bihujzikum 'anil nar wa antum tafallatuna min yadi." Rasulullah mengatakan, perumpamaanku dan perumpamaan kalian seperti perumpamaan seorang yang menghidupkan api. Kemudian setelah api hidup, mulailah binatang-binatang yang senangnya dengan api mulai mendekat, mulai menghampiri api tersebut. Tidak cukup sampai di situ. Ini binatang ini mencemplungkan atau menjatuhkan dirinya sendiri ke dalam api tersebut. Sedangkan orang tersebut berusaha untuk mengusir binatang tersebut, akan tetapi binatang itu dengan sendirinya menjatuhkannya ke dalam api. Sedangkan aku, kata Rasulullah, sudah memegang erat, wa ana akhidun bihujzikum 'anil nar. Aku sudah berusaha memegang erat kalian supaya kalian tidak terjatuh ke dalam api neraka. Wa antum tafallatuna min yadi, akan tetapi kalian melepaskan diri kalian sendiri dari eratnya peganganku sehingga kalian terjatuh ke dalam api neraka. Ma'asyiral muslimin hadanallah wa iyyakum. Kita adalah manusia dengan begitu banyaknya kelemahan, kekurangan dan kemampuan keterbatasan kita untuk melakukan apa-apa yang sudah Allah perintahkan kepada kita, menjauhi apa-apa yang sudah Allah larang kepada kita. Dengan kekurangan tersebut, dengan keterbatasan tersebut, kita tidak akan mampu untuk melaksanakan apa-apa yang sudah Allah perintah dan menjauhi apa-apa yang sudah Allah larang. Namun toh seperti itu jangan dijadikan alasan untuk tidak berusaha melaksanakan itu semua. Karena usaha kita, sekecil apapun usaha kita, sekecil apapun amal ibadah yang sudah kita perbuat, Allah tidak akan membiarkan begitu saja. Allah sudah mengatakan, berfirman di dalam Al-Quran, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Allah juga mengatakan, "Wa hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan." Tidaklah perbuatan baik kecuali Allah akan membalasnya dengan kebaikan pula. Itu janji Allah. Dan Allah la yukhliful mi'ad, tidak akan pernah melanggar janji-janjinya. Jadi jangan sesekali kita meremehkan sekecil apapun amal ibadah, amal kebaikan yang sudah kita perbuat. Al-Imam Ali Zainal Abidin radhiyallahu an, beliau pernah mengatakan, innallaha khabba thalath an thalath. Allah menyembunyikan 3 perkara di dalam 3 hal. Yang pertama, khabba ridahu fi ta'atih fala tahkiru min ta'atihi syai'a. Allah menyembunyikan ridhanya di dalam ketaatan kepadanya, maka jangan sesekali kita meremehkan sekecil apapun taat itu. Sekecil apapun bentuk taat itu jangan pernah kita remehkan. Fala'alla ridahu fiha, mungkin ridha Allah ada di dalamnya. Wa khabba sukhtahu fi ma'siyatih, dan Allah menyembunyikan murkanya di dalam maksiat kepadanya. Fala tahkiru min ma'siyati syai'a, maka jangan sesekali kita meremehkan sekecil apapun bentuk maksiat itu. Fala'alla sukhtahu fiha, mungkin disitulah murka Allah kepada kita. Wa khabba wilayatahu fi ibadih fala tahkiru fi ibadihi ahada, dan Allah menyembunyikan walinya di antara hamba-hambanya, maka jangan sesekali kita meremehkan, menghina salah seorang pun dari hamba-hambanya.
fala'allahu waliyun lillah, mungkin dialah wali di antara wali-wali Allah. Jadi jangan sesekali kita meremehkan sekecil apapun perbuatan taat kepada Allah. Jangan sesekali kita meremehkan perbuatan maksiat, sekecil apapun perbuatan maksiat kepada Allah. Dan jangan sesekali kita merendahkan, meremehkan salah seorang di antara hamba-hamba Allah. Mungkin kita menganggap remeh sesuatu di pinggir jalan, sedangkan sesuatu tersebut bisa membuat seorang celaka. Mungkin itu hal yang remeh, mungkin hal itu yang kecil, tapi mungkin di situ ridha Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita menganggap uang yang 1.000 ini hal yang tidak berguna bagi kita. Kita infakkan, kita masukkan ke kotak amal masjid, kita berikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Mungkin di situlah ridha Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita melihat orang-orang yang pakaiannya pakaian compang-camping, pakaiannya pakaian kotor. Nampak dari raut mujah orang tersebut sesuatu yang tidak enak dipandang, maka jangan sesekali kita bersuudzon kepada dia. Mungkin dialah salah seorang hamba yang Allah cintai di muka bumi ini. Dan satu hal yang perlu kita ingat dan selalu kita tanam di hati kita, bahwasanya semua apa yang kita kerjakan di dunia ini, semua usaha yang sudah kita usahakan di dunia ini selama kita hidup, buah dari itu semua akan kita rasakan. Hanya saja buah itu mungkin akan kita rasakan di dunia, mungkin kita sendiri akan merasakannya, mungkin toh walaupun bukan kita, mungkin buah itu akan nampak daripada anak keturunan kita. Salah satu contoh, Sayyidina Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Beliau seorang khalifah, seorang pemimpin, seorang raja di masa kekhilafaan beliau. Dikatakan dari saking adilnya beliau, tidak terdengar di era beliau seekor serigala memakan kambing. Kenapa sampai seperti itu? Iya, karena para hewan yang ada di hutan itu sudah merasa hak-haknya terpenuhi dengan dipimpinnya oleh Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Hewan saja merasa sudah hak-haknya terpenuhi, apalagi masyarakat yang hidup di era beliau. Pertanyaannya adalah, siapakah Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ini? Dikisahkan, ini Sayyidina Umar bin Abdul Aziz terlahir dari seorang rahim perempuan yang dulu hidup di eranya Sayyidina Umar bin Khattab. Di mana suatu malam Sayyidina Umar bin Khattab berjalan mengelilingi kota. Sampailah di depan satu rumah, terdengar percakapan antara seorang ibu dengan anak perempuannya. Yang dilakukan oleh ibu anak perempuan ini, dia membuat susu yang akan dijual ke pasar. Tapi sayangnya susu itu sudah tidak murni. Susu itu sudah dicampur dengan campuran-campuran yang lain. Sehingga anak perempuan yang masih kecil itu pun mengingatkan ibunya ini. Wahai ibuku, tidakkah engkau takut dengan apa yang sudah engkau perbuat? Jika Sayyidina Umar mengetahui dengan apa yang sudah kita lakukan. Apa kata ibunya? Ibunya mengatakan kepada anak perempuan yang masih kecil itu. Dia mengatakan, tenanglah wahai anakku, Amirul Mukminin Umar bin Khattab tidak akan tahu dengan apa yang kita perbuat pada malam ini. Kemudian terucap dari lisan anak perempuan kecil ini yang belum balik ini, terucap dari lisannya mengingatkan kepada ibunya, wahai ibuku, walaupun toh Sayyidina Umar Amirul Mukminin tidak tahu dengan apa yang kita perbuat pada malam ini, tapi Allah Jalla Jalaluh dimanapun kita
di tempat manapun kita, apapun yang kita perbuat, akan selalu tahu. Mendengar percakapan antar anak perempuan kecil dengan ibunya, Sayyidina Umar di luar rumah menangis. Begitu mulianya anak perempuan ini. Sampai-sampai Sayyidina Umar memanggil salah seorang putranya dan mengatakan kepada putranya, "Wahai putraku, nikahilah anak perempuan tersebut. Nikahilah anak perempuan tersebut nanti kalau sudah gede. Nanti kalau sudah besar nikahi." Itu permintaan Sayyidina Umar kepada salah seorang putranya. Dari rahim anak perempuan kecil inilah yang hidup di era Sayyidina Umar bin Khattab, lahirlah puluhan tahun yang akan datang seorang khalifah, seorang raja yang bernama Umar bin Abdul Aziz. Bagaimana buah daripada seorang anak yang begitu takutnya kepada Allah, buah dari seorang anak yang begitu jujur, buahnya lahir setelah puluhan tahun, yaitu Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Itulah sedikit yang bisa Al-Faqih sampaikan. Jadi kita berusaha, karena di dalam usaha itu pasti ada barakah. Dan insya Allah setiap benda-benda, baik anggota badan kita sendiri atau benda-benda mati yang ada di sekeliling kita akan bersaksi di hadapan Allah. Saksi untuk membantu kita kelak di hadapan Allah. Bersaksi bahwasanya kita sudah berusaha untuk melakukan apa-apa yang sudah Allah perintah dan menjauhi apa-apa yang sudah Allah larang. Sekian dari Al-Faqih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.